Maksudnya ya lumayan, biasanya kayak segitu. Oke. Secara editan juga nggak terlalu Ribet. iya, guanya nggak yang terlalu effort dari. Ya udahlah. Mungkin kalau lebih ada apa, mungkin ngaruh kali ya. Orang lebih nyaman nontonnya. Misalnya ada tiap ada Udah apa? berekam ya? Iya nggak apa-apa. Ya. Misalnya ada apa? Ada trailernya. Trailernya atau apa? Ada. Atau kayak ini lah, kayak pandit sucinya Harry sama Keling. Tiap ada cuplikannya. Ada footage ya? Iya. Tapi males Bang. Males kan? Repot. Gue aja ngeklip pertamanya, gue nggak motong, Ri. Gue cuma ngambil menit pertama aja, makanya ntar nih, kita omongin di menit pertama yang mau buat di Reels gitu. Jadi gue tinggal harus di setup ya. Betul, di setup. Karena lu motong atau ngambil highlight repot, Ri. Iya, betul. Lu udah set, ini ambil segini, misalnya berapa detik gitu. Iya, terus potong dulu. Aduh. Terus lu pilih momen, lu pindahin ke depan. Ajar ini over dari 1 menit. Lu harus pilih-pilih lagi. Iya, betul. Jadi kita siapin itu apa yang di depan under 1 menit omongan itu yang bakal kita cut buat ini highlight episode ini. Untuk show yang biasa aja ini. Trevor Noah basic sih. Gue jilat omongan gue sendiri. Gue mau ngatain. Taruh kita nunggu minuman dulu. Iya. Gue mau jilat mulut gue sendiri. Oh, kita ngomongin itu aja. Ayo deh. Kan lu di episode 1 lu ngejilat ludah lu sendiri kan? Karena ini Taylor, cewek. Nah episode 3 gue jilat ludah gue sendiri. Emang gak ada yang konsisten. Gue mau ngatain Trevor Noah basic. Udah amat. Itu kita berkontra sama ini juga dong ya, kata nge-basic-basicin show orang. Tapi ini menurut lo basic ya basic, apa ya. Kayak ini sih, ini gak sebagus Cepel kayak ya. Halo, balik lagi gini ngobrolin show stand up di Netflix bareng gue sama Fahri. Halo. Apa Ri, kali ini kita mau ngomongin Trevor Noah. Ya, Trevor Noah yang Joy in Trance. Joy in Trances, iya. Lo kenapa katanya tadi? Lo mau jilat ludah lo sendiri? Iya. Kenapa ya? Kan episode sebelumnya gue bilang, ngapain sih reviewer film tuh suka ngebasic-basicin film lain gitu yang udah terkenal bagus gitu-gitu kan. Gue mau ngejilat ludah gue sendiri. Di sini Trevor Noah basic sih. Trevor di basic-basicin. Kenapa itu basicnya? Gak tau, gue nonton show ini bosen Bang. Tapi lu sebelum-sebelumnya nonton juga Trevor Noah yang lain? Nonton. Ini menurut lu paling biasa dibanding yang lain? Iya, kayak udah nggak ada sisi kejutnya lagi gitu. Oke. Atau mungkin kayaknya ya, cuma di show ini dia kurang jalan-jalan. Oh, pergerakannya? Bukan, nggak show di sebelumnya itu cerita. Dia jalan-jalan. Tur kemana, bener-bener gue main di sini, ketemu ini gitu. Iya. Terus di-impersonate orang sekitar situ. Di sini kayaknya nggak ada deh. Iya, betul-betul nggak ada. Walaupun awalnya gue kira ini bakal jadi show yang paling gue suka. Karena dari awal kan katanya udah mau ngomongin satir politiknya lebih besar. Terus dia kena masalah sama Trump gitu-gitu kan. Iya. Ekspektasi gue, bagus nih show. Karena udah menikah politik. Betul. Ternyata enggak. Gitulah. Justru malah gue yang kebalikannya sama Mari. Gue kan juga dari awal udah ngomong paling males sama Trevor Noah, karena kalau nge-show tuh dia keribetan di awalnya lah, panjangan bla bla bla. Itu pun kalau cerita lumayan panjang, dia kan storytelling tipenya. Jadi gue pas nonton ini gue udah nyiapin mental gue lah, yaudah lah kalau emang panjang dah kita tungguin aja. Ternyata gue malah menikmati gitu, gue malah menemukan misalnya kayak fakta-fakta. Aja dia jago juga ya di impersonate, jago juga di pengandaiannya, berceritanya bagus gitu menurut gue, what if-nya gitu. Jadi gue nikmatin juga gitu, ternyata enak juga. Berarti lu udah ngeliat ini tekniknya ada lah. Iya. Pun gue menyadari dia memiliki sebenarnya kesulitan yang mungkin dia rasakan atau enggak ya, tapi gue lihat kayak dia tuh mau ngomongin orang kulit hitam tapi dia nggak terlalu kulit hitam.
dia mau ngomongin orang Afrika, dia Afrika Selatan. Iya. Nggak terlalu Afrika yang diomongin gitu Iya, loh. dia di Afrika yang Piala Dunia Betul. kan. Ya. Maksud gue dia mau merepresentasikan mana nih, dia mau kayak mewakili orang kulit Iya, hitam. oke, Dia nggak kulit menarik hitam kita, banget, ya kan? Iya, betul. Atau gue orang Afrika, tapi Afrika Selatan. Lu nggak sesulit Afrika yang lain gitu. Nggak sesulit Kamerun, nggak sesulit Iya. Ethiopia gitu istilahnya ya. Oke, tapi itu angle ngomongin Trevor Noah yang menarik. Gue nggak pernah ngerasa itu soalnya. Lu nggak nyadarin itu? Enggak. Gue ngerasa dia tuh emang berhak biar gimana pun ngomongin ada level gue itu. African, gue kulit hitam ya, karena ya di show dia yang lama lah, yang Born in Crime kan, biar gimana pun dia udah terlahir sebagai itu. Betul. Paling yang gue tangkap tuh angle adalah dia emang mencoba lebih populer. Jadi ngomongin politiknya masih rada-rada diperhalus lah. Ngomongin isu-isu yang sebetulnya kan kelam ya, maksudnya perbudakan, betul. politik bla bla bla. Gimana caranya bisa dikonsumsi ke lebih banyak orang? Gue nangkepnya gitu. Ya basically Pandji Pragiwaksono lah. Iya kan? Maksudnya yang ngomongin bener, Bang Panji banget, betul. Yang ngomongin politik lebih dalam dan lebih kasar dari Pandji itu banyak. Kita bisa sebut gitu, Pak. Tapi yang bisa gimana caranya isu ini jadi ringan dan layak untuk ditayangkan lebih luas, ya cuma dia gitu. Betul. Pun kalau di Bang Panji kesamaannya adalah kalau dia mau ngomongin kesulitan hidup di Indonesia, dia nggak relate sebenarnya. Iya kan? Bang Panji tuh kayak, lu nggak pantas ngomongin itu. Betul. Kayak saya kalau kita ngeliat kayak Trevor Noah ngomongin kulit hitam, lo nggak kulit hitam banget aja gitu. Oh iya, makanya Panji pas di US baru ngomongin kesusahan orang Indonesia kan? Iya. Karena di sini makan tai lo. Iya, makan tai lo. Bapak lo orang Pertamina kan gitu istilahnya. Mobil lu bagus, apa sih lu? Hidup susah. Iya, pasti dikit-dikit. Betul. Nah, Trevor Noah juga mungkin ngalamin itu, tapi dia pede aja gitu. Dia ngomongin, bahkan dia di dalamnya kan ada kayak misalnya membela Afrika banget, yang ngomongin alien invasi di Afrika. Bagus, ujung-ujungnya nonjok British gitu. Dia kan seneng tuh nyerang British, maksudnya padahal di Afrika Selatan gak segitunya sama orang personal. Sekarang bukan personal ke stand up ya. Enggak, bener. Personal ke orangnya. Dia lo kayak kenapa lo segitunya sama Inggris gitu. Lo kan Afrika Selatan, enggak terlalu sama Inggris. Kita biar gimana pun tetap kenal. Iya. Tapi yang bagus ini ya, Aris Gogun ada yang bagus pas dia bilang apa film Alien. Iya. Yang ngejajah Afrika itu ya. Iya. Terus ada satu yang nyebut Distrik 9. Iya. Lu mau ngerusak show gua gitu. Dan yang brengsek abis itu dia ngebantah lagi. Enggak, film itu tuh bukan tentang alien invasi betul. Afrika kan. Barulah masuk ke jokes yang tadi. Ternyata invasi British aja. Dia bukan sengaja menginvasi Afrika, dia malah nggak sengaja jatuh di Afrika, mendarat darurat di situ, bahkan sampai endingnya film dia berusaha untuk keluar dari Afrika. Berusaha pengen kabur nih. YouTube dia tenang tuh menghadapi respon dari penonton, katanya dengan ini lo mau ngacoin show gue katanya. Dan yang keren kayaknya kalau dia referensi filmnya nggak banyak, mati itu. Betul. Dia berarti jujur menceritakan dia emang hidup tumbuh dari kecil nonton film Alien. Betul. Kan dia sama nyokapnya para yang bimbingan orang tua tuh. Oh iya, bimbingan orang tua, betul. Sampai dia nggak tahu sebenarnya kita bisa nonton film bimbingan orang tua tanpa ada orang tua. Iya dia ada. Kalau film udah mulai ada bimbingan orang tua pasti panggil ibunya, betul. Buruan katanya gue butuh bimbingan, padahal begitu nonton film 5 menit jalan malah dia yang ngebimbing emaknya nanya ini kenapa. Bang, itu buat gue pengangkapan momen-momennya jago juga diri. Iya. Observasi kecilnya betul. Dan nggak tahu itu kayaknya relate ke kita karena kalau lagi nonton film misalnya di Netflix lah, di rumah, di TV, terus ada orang tua, entah orang tua lo atau ada om tante gitu, mereka kan nggak tahu filmnya apa. Betul. Jadi kan selalu yang ngerecokin ini apa, ini kenapa sih gini. Iya. Dan kepala kita bacot gimana. Tapi nggak bisa gitu. Nah, Trevor Noah nangkep momen itu, kayaknya itu yang bikin kesannya relate. Mungkin sama itu tadi ya, yang lo yang demen dah dari Trevor Noah.
Yang di show ini. Gue berhenti suka pas ada dua. Yang pertama yang dia ngebacain tweetnya Trump. Tweetnya Trump. Gua Dia nggak- ngomel-ngomel Iya, ngomel-ngomel ke Trevor soal Noah dia kan. tampil di host Grammy. Iya. Apa sih host Grammy Trevor Noah whatever is this? Iya, iya. Kok lu pakai nanya, lu udah nyebutin nama gua, profesi gua, lu tahu siapa gua. Itu gue suka. Itu ternyata Trump gitu juga ya. Maksudnya itu kan sering banget tuh dia dilakuin sama netizen kita juga yang kayak ini orang siapa sih gitu. Dia Iya, apa ya cuma gue yang nggak kenal nih orang kan soalnya Betul, gitu kan. betul. Itu modelannya kayak gitu sebenarnya. Si Trump ke Trevor kan. Gue suka. Nah, tapi pengembangan dia tuh di situ yang gokil. Kayak dia ngasih tahu ironinya dulu. Lu udah pasti tahu gua karena lu nyebutin nama dan gua, profesi. iya. Abis itu dibaca kata per kata kan. Iya. Sehingga tawanya tuh kayak ngetek gitu loh. Oh. Jadi enggak der Iya. di apa jadi naik gitu loh. Padahal kalau craftingnya kurang, kayak kalau banyak komik ya termasuk gua lah. Ada momen itu, pasti gua craftingnya satu besar gitu doang loh. Tapi sama dia diayun jadi kesannya mahal. Itu gua suka tuh. Lu apa? Beat yang lu suka? Gue ya ini sih paling yang ini juga suka gue apa Martin Luther King Oke, MLK. yang tentang perjuangan dia buat bisa makan di restoran Iya. yang sebelumnya orang kulit hitam nggak bisa, terus begitu bisa makan rasanya nggak enak. Itu kata teman-teman perjuangannya selama ini buat gini. Gue juga aku pikir enak katanya. Lucu banget. Mensepelekan perjuangan. Iya, tapi kan sebelum diangkat-angkat dulu kan. Iya. Dia diburu FBI, ini pria paling berbahaya, dia ketahuan selingkuh, bla bla bla. Ternyata perjuangannya cuma buat makan begini. Tapi yang gue suka premis di sebelumnya. Apa tuh? Itu kan premis besarnya adalah kita sekarang hidup di masa sejarah kan. Oh, betul. What if lu hidup di masa dulu, di masa lalu, lu bakal di pihak mana? Intinya kayak gitu kan? Iya. Di era gampang buat bilang sekarang, oke, Nazi kalah. Kalau zaman dulu, semua tuh bakal mikir Nazi menang. Menang. Ya, terus perbudakan. Zaman sekarang bilang gue pasti anti perbudakan. Iya. Tapi zaman dulu Belum belum tentu. Dia pasti bakal jadi budak yang kerja aja kan. Atau ini yang dia ngerjain itu lanjutannya bagaimana yang dia ngerjain temennya? Iya, Lucu banget dia ngerjain temennya. Dia punya temen orang Amerika, orang kulit putih. Terus dia nanya, kalau misalkan perbudakan kembali lagi, tolong jadiin gue budak lo. Iya. Tolong jadiin gue budak lo dan lo jadi majikan yang baik ke gue, rawat gue, ajak gue main, gitu, jangan disiksa gitu. Enggak lah gila, gue gak bakal mau jadiin lo budak gue anti perbudakan gitu-gitu lah. Betul. Iya, terus jawabannya Trevor, jadi lu pengen gue lu pengen gue jadi budak orang lain. Terus gue disiksa terus gue di gitu. Ya udah gue mau lu jadi budak gue. Tuh kan lo mau pro perbudakan. Itu kayak game ini loh. Kayak lu jalan, depan lu ada tai kucing. Lu kemana? Lu pulang atau lu liatin? Itu yang tebak-tebakan itu ya. Iya. Lu langsung pulang. Apa lu lompatin kan? Apa lu lompatin tuh tai kan? Gue langsung pulang aja. Pengen buru-buru banget ngambil piring gitu kan? Iya. Itu kalau jawab lompatin segitu seneng nih ketemu tai. Itu tuh jawab sama situasi lu udah pasti kalah. Jawab ini salah itu salah. Lucu banget dia ngerjain tuh bener. Dan iya, kayaknya itu formulanya ternyata sesederhana itu kan. Iya. Apa dasar awalnya tuh dari masalah berpikirnya kalau-kalaunya itu yang spesial kan. Soalnya kan masalah itu mungkin ada di pikiran semua orang kulit hitam dan lain-lain, tapi yang mau berpikir untuk ini kalau kayak gini gimana gitu. Ya. Tapi gue kadang-kadang gue selalu iri setiap melihat materi orang kulit hitam yang ngomongin soal perbudakan atau ngomongin Afrika yang di siksa, kayak sekarang itu dijajah Inggris dan lain-lain gitu.
kita kalau mau ngomongin itu ngomongin apa ya? Bisa dong. Teman-teman. Enggak. Kita kan nggak ngalamin, iya. Dia juga nggak ngalamin. Iya Kak, enggak, kalau mau ke Belanda jangan di sini ngomonginnya, tapi kita ke Europe. Makanya jadi ada jokes-jokes, atau kita ke Jepang kayak nenek moyang lu tuh yang ngejajah gua. Oke. Harusnya kayak gitu kan. Kita ke negara mereka buat naik-naikin kejadian di masa lalu. Tapi kalau sekarang kayaknya bisa, tapi lu harus super minoritas. Teman-teman Chinese atau ya teman-teman Buddha atau orang timur. Iya, betul. Nah, itu kalau ngomong orang timur tuh Trevor Noah tuh kayak orang Sulawesi ya. Udah mulai rasis nih. Kagak. Orang Sulawesi maksudnya kalau dia mau ke orang timur, nggak timur-timur banget, nggak Iya. setimur Papua gitu. Iya, betul. Nggak terjangkau Papua misalnya, nggak tertinggal Papua gitu. Tapi di timur gitu. Iya. Mas, ya Makassar lah. Iya. Kayak Ari Kriting sebenarnya. Ari Kriting, oh ya. Ari Kriting Dia apa sih? Bang Abdur NTT. Bang Abdur NTT. Bang Ari apa sih? Bang Ari ini kan apa namanya? Sultra Tenggara. Oh, Tenggara. Berarti bukan timur kan? Iya, masih Sulawesi, Oke. Wakatobi itu kan apa bau-bau buton. Oh iya. Oh iya, tapi mereka bukan kayak Mamat Al-Katiri. Iya, bukan kayak Bang Mamat ya yang Papua banget. Tapi kan memang mereka ya timur aja udah dari bawah kan segarisnya Sulawesi, NTT tuh NTB tuh timur. Gitu. Dan kayaknya kelihatan dari nggak tahu sih. Gue mau bilang kelihatan dari premisnya tapi enggak juga karena mereka premisnya mirip. Tapi kalau udah yang ke Makassar sini premisnya berbeda. Betul. Gue nggak tahu titik belahnya tuh di mana gitu. Itu dia tipis. Iya. Ya setipis Trevor juga istilahnya dengan Afrika Selatan dan ngomongin Afrika pada umumnya gitu. Sebenarnya kan jauh juga ininya perbedaannya. Iya, enggak, tapi maksud gue kan timur nih, banyak semuanya ngaku oke kita timur. Komik Makassar tuh yang wujud timur banget. Oh, Makassar memang udah tipis tuh. Kalau ngomongin timurnya apa? Bukan timur yang masih sana. Betul. Ya, pun ngomongin ketertinggalan ininya juga udah nggak ngomongin tuh, misalnya ketertinggalan pendidikan, ketertinggalan apa udah nggak terlalu ini. Ya kelihatannya komik Makassar tuh justru langsung siap nasional. Iya. Karena secara isu betul. Mirip-mirip ke Jakarta malah. Betul. Makanya gue pengen tahu tengahnya tuh di mana gitu mulai. Ini dari tertinggal komik-komik yang bahasa isunya tertinggal sampai ke akhirnya Makassar yang ini kayak udah bukan Makassar udah nggak tertinggal tuh. Ya udah trennya udah beda. Tengahnya di Bang Ari itu tuh berarti. Kan Makassar selatan kan. Kalau huruf K kan yang sininya tuh Tenggara tuh. Nah itu di situ tuh batasnya tuh. Berarti ke bawah sini udah nggak terlalu membahas ketertinggalan ya. Nggak terlalu. Ya kayak ini aja. Ya pun NTB mungkin NTT-nya masih misalnya. NTB-nya udah nggak kedengeran gitu misalnya. Atau ke Bali-nya udah agak ke Lombok, ke Bali udah aman. Ya, Bali udah tengah juga kan. Nah, soalnya itu kayak bagus untuk di riset serius gitu. Tentang diantara. Kayak si Trevor ini kan soalnya diantara juga kan. Iya. Karena menarik aja. Dia privilege orang kulit putihnya nggak dapat, tapi penindasan orang kulit hitamnya juga dia nggak kena sebenarnya. Paling kena dampak doang. Iya. Tapi dia stand on this side aja, stand di black people banget gitu. Iya. Dia kayak sosok menolak lupa padahal nggak ada trauma gitu ya. Itu ya gue doang. Dia kan juga ngomong kan British hashtag menolak lupa. Iya. Segitu aja membela hal yang tidak lu alami. Ya, nenek moyangnya ngalamin. Tapi memang stand-nya dia itu serah dia mau membela di mana betul. Tapi buat gue bagus aja. Menurut gue dia komik yang lengkap juga gitu nih. Maksudnya dari act tuh penampilan tuh act yang ada, impersonate ada, storytellingnya bagus. Secara ini apa namanya observasi kecilnya bagus juga. Dia kayak saya niruin suara siapa atau suara apa gitu. Bagus. Dan dia bisa storytelling plus observasi kecil di saat yang bersamaan. Kayak maksudnya di satu show-nya tuh ada beat-beat yang oke ini cerita panjang aja. Betul. Tapi di momen-momen itu tuh ada beat-beat yang
Jadi ini observasi yang iya juga ya. Iya. Itu kayaknya nggak banyak komik yang kayak gitu. Biasanya observasi aja. Yang storytelling aja gitu. Bener. Kayak udah dua genre berbeda. Ini gue ngeliat dia selain kalau lu bilang mirip Bang Panji, ini mirip Bonar juga ya. Bonar tuh hampir kayak dia juga gitu. Bonar mana lu? Iya. Dalam storytelling dan menceritakan sesuatu ini lumayan ada tuh gue ngeliat, ada nih Bonar kayak demen juga tuh Trevor. Dan secara Bang Panji juga apa? Kayaknya sih ini banget ya influencer Trevor. Look up banget ya? Nge-look up Trevor ya? Tapi gak pernah ngomongin itu. Iya, dia kalau ditanya komik favoritnya Chris Rock, Dave Chappelle gitu-gitu. Padahal secara pemainan dia nggak Chris Rock banget. Jauh kasih dia. Tapi malah Trevor Noah banget dia. Karena kemampuan itunya kan, kemampuan ngeceritain hal yang ribetnya itu. Betul. Dan kayak Chris Rock nggak main what if konyol dah. Enggak. Cuma Trevor yang main itu. Iya, harusnya Bang Baji bilang dia Trevor. Apa juga sih kalau aku referensi ya. Itu referensinya dari luar juga kan. Emang kita look up ke sana gitu. Betul. Lagi. Yang ini gue suka beat yang nempel di gue juga beat yang alien datang invasi. Terus udah ngobrol dicari siapa penguasa bumi. Oh benar. Dia datanglah dibawa ke Donald Trump. Oh itu benar. Iya. Aliennya ngobrol sama Donald Trump kan. Oh iya, gue penguasa bumi bla bla bla. Mereka diskusi, aliennya malah cabut. Oh sorry, gue nggak tahu planet ini udah diinvasi. Gitu. Di part itu lu sadar gak? Di part Donald Trump lagi ngomongin ngobrol sama alien, dia nyelipin punchline yang kalau sebenarnya kalau itu berdiri sendiri itu nggak terlalu tuh. Bisa? Yang kayak ini, gue kan dia impersonat kan gue raja dari bumi yang berputar itu, tapi kita nggak nyadar. Itu kan dia mau melucukan. Tapi kalau itu nggak dilepas dari konteks Donald Trump yang ngobrol sama alien, itu suatu hal yang biasa nih. Oh iya betul. Dia kan dunia berputar kenceng banget sampai kita nggak tahu, tapi kita berputar. Yang kita punya poros miring. Kalau jadi penguasa gua akan lurusin. Itu kan itu joke tentang dunia nih, tentang joke universe bumi datar dan lain-lain. Tapi kalau itu dilepas dari situ itu tipis tuh. Betul. Tapi karena diomongin sambil lagi jadi Donald Trump ngobrol ngomong ke alien itu dapet tuh. Betul. Dan aja. Jadi bisa diterima plus itulah kan hapus pas dia aliennya cabut, sorry. Jadi ada reason betul. Ini orang ngomong panjang nggak jelas. Iya. Sama kita alien juga. Iya betul. Gue udah gue kan berhenti di situ aja. Jokes yang gue suka tuh udah itu. Closingnya apa sih, gue juga lupa ya. Closingnya apa ya? Lu bener-bener stop gak sampai habis? Nonton anjing gue lupa. Pokoknya saya ingat gue ada beat yang seks apa? Yang dianalogin orgasm itu kayak dia kayak sama istrinya. Itu bagus tuh. Yang dia ngomong kalau ditanya sama istri pasangannya kalau apa satu hal yang lu pengen lu rubah dari gua, kalau lu bisa itu lu jawab aja nggak ada. Waktu itu dia ditanya satu ya, dia mikir apa ya? Dia mikir gini, dia ekotnya ngomong udah salah tuh dia. Terus dia ngomong soal komunikasi saat hubungan seks. Oh iya, itu itu kayak deket tuh akhir gue lupa. Iya, soal ini kan, soal is about to come. Oh udah mau keluar, kalau cewek udah ngomong mau keluar, ternyata masih lama lagi. Kalau cowok ngomong itu udah pasti bentar lagi, bahkan kadang-kadang udah keluar dulu. Dan gue nonton sampai akhir tuh nggak nemu judulnya tuh buat gimana. Judulnya apa tuh maksud korelasi? Itu kan bahagia di jurang kan. Lu happy di tepi jurang gak sih? Oh iya, itu artinya Jojo in Trances. Nih, malu deh kalau direkam bahasa Inggrisnya salah nih. Bangsat. Trans itu jurang. Coba ya, kita lihat nih.
Translate. Ayo di parit. Bahagia di dia parit. ngomongin soal perang itu perang waktu perang dunia, mereka ada perang di Parit, perangnya antara tentara sekutu sama Nazi. Tapi kan cuma segitu kan? Iya. Dia ngomongin apa soal itu ya? Oh soal ini karena ada mereka segitu happy-nya di perang itu ketemu sapi di tengah terus tembak-tembakan berebutan siapa yang dapat sapinya. Iya, waktu itu ngomongin cerita dikit itu soal itu. Iya, kayaknya itu cuma kayak gue nggak notice kayak gara-gara Kenapa itu jadi judul gitu maksud lo, iya. dan itu cuma beat di selingan gitu aja. Kayaknya kalau menurut gue yang paling nempel tuh justru statement dia yang kita hidup di masa sejarah. Gue rasa itu lebih bagus buat jadi judul gitu. Betul. Kita menulis sejarah aja itu bagus banget cuy. Tentang ya perbudakan gitu-gitu tadi. Gimana kalau dia dulu jadi budak, gua akan kerja aja. Betul, gitu. betul. Dan itu cukup relate dengan kondisi sekarang kan. Karena kan katanya ya ekonominya hancur, global, terus mau ada perubahan hegemoni dari US, mau dikuasain Cina. Literally kita bisa hidup di sejarah ini gitu. Sebenarnya konteks lebih besarnya tuh itu. Kenapa dia ngomong kalau misalnya sama temennya itu, kalau misalnya balik lagi, karena ada kemungkinan ke arah sana gitu. Ada kemungkinan kita nulis sejarah baru tuh hidupnya di zaman kita. Jadi dari hegemoninya US kalah, terus China yang menang, sehingga negara dunia pertamanya dipeloporin Cina. Dan Cina yang menindas gitu maksudnya? Belum tentu menindas ya. Pokoknya dia kayak US sekarang lah, dia bisa nguasain seluruh dunia, bisa ngontrol ini itu. Makanya yang gue tangkap kenapa dia ngomong kita hidup di era sejarah tuh konteksnya tuh itu. Trump tuh bakal ngancurin US. Nanti perbudakan yang melakukan perbudakan orang Cina gitu? Ya enggak, belum tentu ada perbudakan juga. Itu mau dari dulu. Ya kalau itu mah gak usah nunggu nanti. Bangsa. Sepabrik tuh. Budaknya sepabrik-pabrik udah. Ya siapa yang bikin? Udah janganlah. Gue masih kerja di kantor bang. Oh iya. Klien gue banyak yang Chinese bang. Keren. Janganlah. Iya enggak perbudakan kan. Secara aturan pekerjaan kan diperhatikan. Toh juga ada kontrak. Betul. Walaupun omnibus law sih. Ada concern. Kalau budak kan nggak concern. Enggak. Dia dipaksa. Betul. Walaupun ada budak-budaknya Trevor Noah kan. Gue bukan pahlawan, gue kerja aja. Nggak layak kerja aja. Nah gue juga kayak Trevor Noah berarti. Lu bener, lu iya juga. yang udah apa-apa gini aja. Gue sempet kepikiran, anjir kayak kalau alien ada atau zombie ada, gigit deh gue anjir, biar gue jadi zombie aja gitu. Oh iya, mikir gitu. Daripada sibuk menyelamatkan diri. Iya lari-lari, ujung-ujungnya juga ntar bisa mati juga ya. Betul. Mending dari awal udah ngejarin orang sih. Gak tertarik gue usah kayak travel, gak tertarik gue jadi Martin Luther King gak. Tulis sejarah lu gue di belakang kan. Iya, jadi sih kita ngobrol nih. Next kita siapa ya? Ricky Gervais. Emang ada yang request? Ada yang request di komen. Bang, bahas Ricky Gervais. Ricky Gervais yang mana nih? Paling baru tuh. Paling baru apa? Oke, boleh. Iya. Gue udah nonton juga sih. Tahun lalu tuh sebenarnya kan. Iya. Kita sempat ngomongin itu juga kan di belakang. Iya. Boleh tuh. Oh iya, kita sempat ngomongin yang dia soal what if itu ya. Ini dia juga banyak tuh what if tuh Ricky Gervais. Oke deh. Sampai ketemu lagi di ngobrol-ngobrol di show stand up. Oke, thank you.